Kajian Alif Lam Mim bagian kedua. Wahai ciptaanku, ingatlah, aku bukanlah engkau dan engkau juga bukanlah aku. Aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan engkau adalah Ahmad, yang akan selalu menyatu bersamamu, yang aku Allah rahasiakan hingga akhir zaman bagaimana kita akan menyatu dengan engkau. Dan itulah perkataan aku yang pertama kali yang terdengar olehmu, yaitu kun fayakun. Dan apabila nantinya akan menciptakan surga, apa itu surga wahai Allah? Apakah surga adalah suatu alam bebas dari segala kenikmatan serta keindahan yang sulit kalian bayangkan nantinya? Dan mengapa kita sama? Tentunya tidak, kau adalah nur cahaya sempurna dan aku Allah adalah cahaya di atas cahaya. Dan surga itu adalah suatu alam yang tidak ada larangan apapun. Lalu surga itu untuk siapa? Surga nanti diperuntukkan sepasang manusia, yaitu Adam dan Hawa yang aku Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari alam surga. Kenapa tidak seperti aku cahaya sempurna? Itu semuanya atas kehendak aku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun nantinya tidak yang sanggup untuk membantahnya, karena yang aku ciptakan itu adalah kekuasaan hak aku sebagai Tuhan kalian. Semua isi dari alam surga itu aku serahkan kepada kedua insan, namun dalam penciptaannya ada diantaranya makhluk lain yang jahil, yaitu adalah Dajjal alias jin. Maka ketika dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surat As-Sajdah 32 ayat 9. Ini akibat kebanyakan manusia tidak bersyukur karena kejahatannya Dajjal yang merasakan dirinya tidak seperti manusia, tidak diberikannya jasad yang sempurna. Makanya Dajjal selalu membuat lalai bersyukur kepada yang maha penciptanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang memperingatkan kepada umat manusia, yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasr 69 ayat 19. Namun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kepada keduanya damai, beribadah, sholat, sejalan hidup di dunia agar dapat ampunan kembali ke surga. Karena kehidupan di dunia ini tidak seperti kehidupan di surga tanpa adanya larangan. Tetapi mengapa malah menentang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat 51 ayat 56. Ini malah membuat kehendak iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. QS Al-An'am 6 ayat 108. Ayat di atas ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada umat Islam untuk tidak memaki sesembahan orang lain yang dianggap Tuhan. Biarkanlah, tetapi yang namanya manusia, apalagi ilmu agamanya setipis kulit bawang yang belum bisa merendahkan atau meredamkan 99 asma atau ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka tidak mau tahu apa yang dilarang oleh baik para ulama ataupun para kiai-kiai yang ilmunya sangat dalam. Ya, yang namanya umat Islam rendah imannya, baik ustadz, kiai, ulama dan para anak-anak muda. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada oknum habaib serta habib yang nasabnya itu membeli dari Habib Dajjal dengan harga cukup lumayan mahal, yang akan menjadi habib pemimpin pembawa umat ke neraka. Inilah manusia yang telah merendahkan Nabi Muhammad SAW. Dan inilah manusia sifatnya fasik, ibarat kacang lupa akan kulitnya. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Quran Surat Maryam 19 ayat 67. Ayat di atas ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan semua umat manusia, tidak untuk satu golongan saja. Makanya Allah merahasiakan diri dalam Al-Quran pada ayat 1 Alif Lam Mim, dan memantapkan kepada umat Nabi Muhammad SAW pada ayat keduanya, yaitu kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dalam pengertian kitab atau Quran adalah tertera pada Quran Az-Zumar 39 ayat 23, yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Dan seterusnya.
Jadi itulah alif lam mim bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW diturunkan kitab-kitab terdahulu, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah katakan yang sama, makanya dijelaskan dari awal firman itu adalah ucapan yang baik itu berulang-ulang bahwa manusia itu hendaknya berbuat baik agar kembalinya ke surga. Ya bagi yang menentang silahkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi keanehannya umat yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi sepertinya sudah dibutakan oleh Dajjal, karena sudah terlihat jelas Pertama, mereka sepertinya tidak lagi mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana tertutup mata hatinya oleh setan. Kedua, sepertinya mereka orang Islam tidak merasa bersalah kalau mengkafirkan orang lain, bahkan merasa dirinya dipercaya oleh Tuhan. Ketiga, dengan meyakini bahwa agama aliran itu sangat baik, bahkan agama Islam yang tidak mengikuti maka mereka itu kafir, sampai-sampai perpecahan dalam keluarga. Keempat, mereka yang Islamnya menganut aliran tidak mengetahui di mana-mana baik di NKRI maupun di negara lain banyak yang menjadi mualaf, namun yang Islam aliran tetap masih menjadi umat takfiri. Inilah tandanya manusia sudah dibutakan nuraninya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, bahkan ada umat manusia mualaf yang kehilangan Tuhannya gara-gara tidak mampu membawa amanat dari kedua agamanya, baik dari Kristen maupun dari Islam. Keenam, pamer dari segala perbuatan sepertinya orang yang paling suci, tidak merasa punya dosa, jujur kata dirinya sendiri, apalagi sholat berjamaah. Para koruptor terlihat bagaikan orang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketujuh, para anak-anak muda yang mudah dibohongi oleh Islam aliran, yang mengatakan boleh tidak sholat. Karena banyaknya manusia belum masuk Islam NII, Wahabi, Salafi, HTI dan lain-lain agama aliran, jadi anak-anak muda yang telah terjerat olehnya ini boleh tidak sholat tetap masuk surga ketika terbongkar kebohongan dari penyesatan pesantren Al-Zaitun. Kedelapan, biasanya orang yang pernah masuk agama aliran itu sulit untuk merasakan dirinya itu sesat, walaupun orang mengatakan sesat itulah ciri orang yang tertipu oleh Dajjal. Sulit untuk disadarkan itu sama sulitnya pecandu rokok. Katakanlah pada pecandu, coba kalian ikhlas tidak berhenti merokok. Kalau berhenti insya Allah selamat dari penyakit TBC, tapi bila jawabannya sulit berhenti maka alamat sengsara. Kesembilan, coba sadarkah bahwa dengan mengikuti agama aliran dalam hati kalian selalu membawa prasangka negatif, mudah membenci apa yang dilihatnya, bahkan akulah yang paling benar, ini pasti. Hati-hati di akhir zaman yang namanya Dajjal, iblis, setan dan jin sangat sibuk untuk memadatkan neraka jahanam.